Kemana arah sentilan Ojo ke Susu Jokowi di depan relawan Projo? Kita akan membahasnya langsung bersama Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Selamat sore Pak Budi dan Mas Adi. Selamat sore. Selamat sore, Abi. Baik, saya ingin ke Pak Budi terlebih dahulu. Pak Budi, sebenarnya pesan dari Pak Jokowi Ojo ke Susu di hadapan relawan Projo ini maksudnya seperti apa yang Anda tangkap? Apakah memang selama ini Projo sudah jangan-jangan sudah mengusung nama-nama tertentu? Pak Budi. Kami pikir pesan Pak Jokowi itu bukan hanya untuk Projo, tapi untuk semua pihak yang ingin segera melakukan kampanye atau melakukan persiapan menuju Pilpres 2024. Karena dalam arahan jadi makna pidato Pak Presiden itu ditarik dari depannya dulu gitu loh. Bahwa yang pertama itu kita harus konsentrasi mengatasi pandemi. Yang kedua ada permasalahan di dunia ini mengenai harga-harga khususnya food dan energi. Sehingga pemerintah harus fokus mengatasi dua masalah ini. Baru yang ketiga persoalan politik. Makanya keluarlah kata Ojo ke Susu, alias jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, karena negara kita, bangsa kita, khususnya pemerintah ini sedang konsentrasi untuk menangani dua hal tersebut. Begitu, Mas. Ya, Pak Budi, Jokowi juga menyinggung sosok yang didukung hadir di lokasi Rakernas Projo. Nah, kira-kira siapa sosok yang dimaksud Jokowi yang kemudian mengundang sorak-sorai dari para relawan Projo saat itu? Bukan kebetulan, yang hadir dalam Rakernas 5 Projo di saat Pak Presiden memberikan pidato dan arahannya itu adalah Ganjar Pranowo, Pak Muldoko, ada Pak Sudarto dan Subroto, dan berbagai relawan, begitu loh. Jadi publik memang menafsirkan, oh ini Pak Jokowi mengarahkan kepada Pak Ganjar. Dan saya pikir, ya kita kan nggak bisa melarang siapapun untuk berpersepsi terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi begitu. Kalau mau tahu persis siapa itu mesti tanya Pak Jokowi langsung. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Pak Budi, tapi apakah sudah ada pembicaraan mungkin di akar rumput sudah ada nama-nama sedikit-sedikit sayup-sayup yang sudah disebutkan oleh teman-teman Projo di akar rumput? Selama ini seperti apa? Memang dari rekaman kami ketika saya bertanya satu persatu ke basis-basis kami terutama di daerah-daerah pedesaan yang ada di seluruh Indonesia, nama Mas Ganjar cukup menggema, cukup disebutkan, cukup memperoleh daya dukung oleh teman-teman relawan-relawan di akar rumput, begitu loh. Walaupun bagi kami terlalu dini untuk mendeklarasikan capres tertentu. Seperti kita mengikuti arahan Pak Jokowi bahwa jangan terburu-buru, sehingga hasil keputusan Rakernas 5 Projo kemarin itu menetapkan satu mekanisme yang namanya musyawarah rakyat untuk menjaring nama-nama yang akan kita dukung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia ke depan. Begitu, Mas. Iya, kami ingin beralih ke Pak Adi Prayitno. Pak Adi, bagaimana Anda membaca pernyataan Joko Widodo di hadapan relawan Projo yang menyebut Ojo ke Susu dalam menentukan calon presiden 2024? Ya, saya kira pernyataan Presiden itu masih cukup bersayap ya. Satu sisi meminta kepada relawannya itu tidak buru-buru menentukan pilihan politik 2024 karena jalan panjang menuju ke sana kan masih jauh. Banyak persoalan kebangsaan yang harus dihadapi tentang recovery ekonomi, tentang harga-harga yang kemudian naik dan seterusnya ya. Tapi kan ada kalimat yang kemudian saling sahut menyahut gitu. Pada saat yang bersamaan Presiden mengatakan sekalipun orang yang akan kita dukung ada di sini, itu kan adalah satu statement yang sebenarnya terang benderang secara gamblang bahwa dalam banyak hal publik tidak perlu ahli sebenarnya untuk menafsirkan bahwa Presiden sebenarnya mengendorse Ganjar secara langsung gitu ya, dalam tanda kutip. Tentu saja, makanya ini yang sebenarnya terkonfirmasi dalam beberapa data survei yang kita miliki, Davi dan Safa, bahwa survei-survei yang kita lakukan sejak sepanjang tahun yang lalu, bahwa basis pemilih Jokowi itu memang terafiliasi sebagai pemilihnya Ganjar Pranowo. Sebenarnya tidak terlampau mengherankan kalau kemudian Projo,
ataupun relawan-relawan Jokowi yang lainnya itu lebih dekat ingin menyuarakan Ganjar sebagai kandidat kuat yang bakal diusung untuk di 2024 karena Ganjar ini dianggap sebagai duplikasi dari warna politiknya Pak Jokowi, humble, merakyat gitu ya, suka senyum dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan afiliasi politik yang sebenarnya cukup mudah untuk dibaca. Makanya bagi kita yang dimana politik sebenarnya begitu terang benderang untuk dibaca, pernyataan Jokowi ojo ke susu, meski calonnya ada di sini yang bakal kita usung itu kan sebenarnya secara tidak langsung ingin menyebutkan the one and only ya mungkin saja ke depan hampir bisa dipastikan relawan-relawan Jokowi itu yang akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres ya. Selain Projo tentu saja kan sudah banyak relawan Jokowi yang lain melakukan kerja-kerja politik, sosialisasi untuk membuat Ganjar Pranowo itu tetap dianggap sebagai kandidat yang sangat layak untuk diusung nantinya di Pilpres 2024 yang akan datang. Gampang saja sih menurut saya ini jelas kok ingin mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai kandidat di 2024. Oke. Mas Adi, meskipun pada saat yang bersamaan yang hadir di sana juga tidak hanya Pak Ganjar, ada tokoh-tokoh politik lain yang tadi disebutkan oleh Pak Budi hadir di sana, tapi arahnya sudah jelas ke Ganjar. Ya kalau kita baca konteks ya kan kalau Pak Muldoko misalnya kan memang tidak pernah muncul dalam radar survei. Pak Muldoko itu kepala KSP yang selama ini tidak dikaitkan dengan Pilpres ya. Kita tahu persis bahwa ketika Projo menyelenggarakan acara mengundang Ganjar dan Pak Jokowi itu semacam panggung besar sebenarnya yang ingin diberikan oleh Projo ya kepada Ganjar Pranowo tentu saja di Jawa Tengah karena beberapa kali event di PDIP misalnya Ganjar ini tetap saja tidak diundang sebagai orang yang kemudian dianggap tidak layak gitu ya sebagai bagian dari keluarga besar PDIP. Projo ini secara tidak langsung ingin membalikan fakta. Ada panggung besar yang diberikan oleh rakyat, oleh relawan gitu, yang kebetulan semuanya sangat samikna wa ta'na dalam konteks untuk mendukung Ganjar lah dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Kan itu yang sebenarnya dilihat secara umum. Artinya apa? Ganjar sebagai kandidat kuat di survei, sebagai gubernur Jawa Tengah dengan diundang, kemudian sedikit banyak disebut, mungkin ada orangnya di sini oleh Presiden, secara tidak langsung mengangkat moral Ganjar Pranowo sebagai sosok yang memang sangat layak untuk diperhitung 2024. Kan itu saja sebenarnya pesannya secara umum. Ya Pak Budi, untuk Pilpres 2024 nanti apakah nantinya Projo akan mengikuti apapun atau siapapun sosok yang akan didukung oleh Joko Widodo? Kami tegak lurus kepada Pak Jokowi karena kami sudah sampaikan bahwa merah kata Pak Jokowi, merah kata Projo. Putih kata Pak Jokowi, putih kata Projo. Dan merah putih kata Pak Jokowi, merah putih kata Projo. Kami menyadari bahwa sesuai undang-undang yang berlaku, capres dan cawapres itu kan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kami Projo ini kan hanya ingin menyerap aspirasi masyarakat, menggali lebih dalam lagi sesuai perintah Pak Presiden Joko Widodo untuk terus menyerap aspirasi masyarakat karena waktunya masih cukup untuk jangan tergesa-gesa memutuskan mendeklarasikan satu calon tertentu. Begitu, Mbak. Oke, Pak Budi, tapi kan kita ketahui sendiri ya, konstitusi di Indonesia untuk mengusung calon presiden itu harus melalui kendaraan politik, dalam hal ini partai politik. Apakah memang Projo selama ini juga sudah sedikit melihat-lihat atau berkomunikasi dengan partai politik yang lain? Ya, kami menjaga jarak yang sama dengan seluruh partai politik. Utamanya adalah partai politik pendukung pemerintahan ini. Bagi kami komunikasi dan relasi kami dengan partai politik pendukung pemerintahan Pak Jokowi ini kan sama jaraknya. Kami terus berkomunikasi dalam banyak hal, terutama mensukseskan program-program pemerintahan. Seperti itu, Mas. Ya, baik. Pak Adi, apakah pernyataan Jokowi ini mengandung sentilan Jokowi kepada bawahannya dalam hal ini menteri-menterinya yang belakangan sudah masif mencuri start mendekati masyarakat di tengah tugas-tugas pekerjaan mereka? Ya saya kira tidak sejauh itu ya, Safa. Ini saya kira memang sebagai bagian dari upaya untuk 2024. Projo itu suka tidak suka adalah relawan Jokowi yang cukup konsisten mengawal petuah-petuah politik yang selalu diberikan oleh Pak Jokowi. Kita juga tahu persis bahwa
dalam simulasi survei yang kita lakukan bahwa pemilih Jokowi itu adalah pemilih Ganjar Pranowo. Ini kan ketika ada Jokowi, ada Projo, ada Ganjar, ini kan satu tarikan nafas bahwa publik sebenarnya mengaitkan 2024. Kenapa begitu? Karena harus kita akui sejauh ini kan Mbak Puan Maharani juga melakukan kerja-kerja politik ya, supaya dinilai pantas untuk mendapatkan tiket pencapresan di 2024. Nah, salah satu cara untuk mempressure partai politik sebenarnya adalah suara-suara rakyat dari bawah. Ganjar kan lebih banyak relatif didukung oleh masyarakat dari bawah, minimal versi survei. Didukung oleh begitu banyak relawan yang muncul di berbagai tempat. Ini adalah sebagai salah satu bargain position sebenarnya, supaya Mas Ganjar sebagai orang yang memang muncul dari bawah, aspirasinya muncul dari akar rumput ya, yang kemudian cukup pantas dan cukup layak untuk diperhitungkan. Dalam konteks itulah kemudian hadirnya Ganjar dalam ada acara Projo, ada statement Pak Jokowi yang sebenarnya cukup menarik adalah bagian penting sebenarnya menyusun batu bata kekuatan politik menuju jalan panjang 2024. Sesimpel itu saja sebenarnya yang kita tangkap ya. Tidak ada urusannya dengan menteri-menteri yang sibuk pencitraan untuk maju pilpres ya. Karena Pak Presiden juga tidak pernah melarang mereka. Bahkan dalam berbagai kesempatan misalnya Presiden terkesan membiarkan mereka itu melakukan kerja-kerja politik ya untuk melakukan meningkatkan elektabilitas dan popularitas mereka. Bagi Jokowi siapapun yang bertanding di 2024 adalah mereka yang disebut sebagai all Jokowismen. Itu kan yang sebenarnya kelihatan. Jadi nggak mungkin menyindir para menterinya yang melakukan kerja politik. Meski secara fashion politik kita juga tidak bisa menutup mata. Ada kecenderungan PDIP yang kemudian agak berjarak dengan Ganjar, lebih dilirik oleh Projo, lebih dilirik oleh Presiden. Karena dianggap memiliki tarikan napas yang sama. Saya kira itu, ya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Budi. Pak Budi, kita ketahui bersama ini kan merupakan momentum. Rakernas kemarin adalah momentum sebenarnya yang tadi dikatakan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk calon yang memang satu tarikan nafas dengan Projo untuk memulai momentumnya pada panggung-panggung politik berikutnya menuju ke 2024. Nah, Projo melihat ini bagaimana dalam memanfaatkan panggung politik ini agar tidak hilang momentum menuju 2024 nanti, Pak Budi? Yang pasti Rakernas 5 Projo ini merupakan langkah awal bagi kami untuk melakukan konsolidasi ke rakyat. Karena sesuai arahan dan perintah Pak Presiden, kita harus terus terjun ke masyarakat, menggali dan mendengarkan aspirasi mereka. Karena bagi kami bukan hanya figur, tetapi juga agenda kerakyatan harus berjalan dan terwujud dalam Pilpres 2024 ke depan. Karena sebagai organisasi yang melandasi perjuangan politiknya dengan setia di garis rakyat, Projo terus menggali, menggerakkan, menyerap seluruh aspirasi yang ada di masyarakat. Dan kami yakin bahwa momentumnya pada waktunya, pada saat yang tepat, dengan momentum yang tepat kami akan mendeklarasikan diri. Karena bagi kami penting sekali kepemimpinan nasional ini dipegang oleh orang-orang yang betul-betul mencintai negara ini, menghormati semangat pluralisme dan juga berpihak pada agenda-agenda rakyat. Begitu, Mas. Ya Pak Adi, 2 tahun lagi Pilpres akan digelar. Menurut analisa Anda, bagaimana peta politik nantinya terkait calon presiden terkuat, di mana juga ada nama Ganjar Pranowo yang disebut-sebut juga menjadi salah satu capres yang kuat untuk diusung di 2024 mendatang? Ya, saya kira variabelnya dua ya. Pertama, 2024 ini pasti akan dipenuhi oleh mereka yang memiliki elektabilitas tinggi versi survei, seperti Ganjar, ada Prabowo, ada Anies, dan seterusnya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata, Pilpres 2024 itu tidak bisa maju dari calon perseorangan. Disitulah pentingnya orang-orang yang dinilai punya tiket penting soal pencapresan, seperti misalnya Erlangga Hartarto, ada Puan Maharani gitu ya. Muhaimin Iskandar juga layak untuk diperhitungkan. Karena merekalah yang kemudian sebenarnya yang dapat memberikan tiket kepada siapapun untuk bertanding di Pilpres 2024 yang akan datang. Ini ada kompetisi antara yang kuat di survei, tapi ke partainya tidak terlampau kuat. Pada saat yang bersamaan ada orang yang nggak kuat di survei, tapi dia memiliki tiket partai. Itu saja sih sebenarnya konfigurasi politiknya menuju 2024 sama. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Budi. Pak Budi memperhatikan tadi apa yang dikatakan oleh Mas Adi Praetno bahwa ada 2 variabel kuat menuju 2024. Ini bagaimana Projo kemudian
memanfaatkan hal ini atau variabel-variabel ini untuk mengkomunikasikan kepada rakyat terkait pilihan-pilihan yang juga senafas dengan Projo nantinya? Dalam kalkulasi kami memang di dalam 2024 ini sangat berbeda dengan 2014. Di mana ketokohan Pak Jokowi sangat kuat ya di 2014. Di 2024 ini variabel-variabelnya harus kita hitung. Koalisi partainya seperti apa, figur capresnya seperti apa, bahkan figur cawapresnya juga menjadi satu bagian penting, begitu loh. Karena itulah kita mengikuti menaati perintah Pak Jokowi untuk jangan tergesa-gesa itu dengan terus mematangkan langkah-langkah formulasi-formulasi dengan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak. Karena bangsa ini kan harus kita pikirkan dan urus bersama. Yang pasti politik kebangsaan dan politik kerakyatan kita itulah bagian dari yang sangat penting dalam perjuangan Projo. Baik. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Budi Ari Setiadi, Ketua Umum Projo, dan juga Adi Prayitno, pengamat politik, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.